Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin bahwa jemaat dalam keadaan sehat, penuh antusias untuk beribadah sekalipun kita berada di rumah. Hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekaligus juga hari ini adalah hari di mana kita melaksanakan perjamuan asa yang kudus. Yang pertama saya sampaikan nasihat firman Tuhan. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, hendaknya kita terus memperbaharui motivasi kita di dalam mengiring Tuhan. Petrus dan Yohanes tujuannya adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Orang lumpuh sejak kecilnya yang berada di gerbang indah bait suci, tujuannya untuk meminta sedekah. Satu berfokus kepada Tuhan dan satu berfokus kepada diri sendiri. Motivasi adalah hal yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Biarlah setiap hal yang kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin kalau motivasi kita benar, berkat-berkat Tuhan akan semakin kita nikmati. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, jelas di situ disampaikan oleh firman Tuhan bahwa Petrus menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa kepada orang lumpuh ini. Emas dan perak tidak ada pada kami. Apa yang ada pada mereka adalah nama Yesus orang Nazaret itu. Berjalanlah, dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Kita memang membutuhkan emas, kita butuh uang, kita butuh kesembuhan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu kebutuhan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih bernilai dari itu, yaitu kebutuhan bertumbuh secara pribadi di dalam Tuhan, mengenal Yesus hari lepas hari secara pribadi. Ini adalah kebutuhan manusia yang paling dasar dan yang paling penting, melebihi kebutuhan apapun. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, hendaklah hidup kita ini semakin bermakna bagi orang lain. Di dalam ayat yang ke-8, 9 dan ayat yang ke-10, bagaimana orang lumpuh ini setelah disembuhkan oleh Tuhan, dia menggunakan kekuatannya itu melompat-lompat memuji nama Tuhan di bait suci, dan itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi jemaat saat itu untuk memuliakan Tuhan, untuk kagum dan menghormati nama Tuhan. Masa-masa pandemi coronavirus ini, saudara-saudaraku, tidak mudah memang. Tapi baiklah kita mengisi setiap waktu kita, setiap jam-jam di dalam hidup kita dengan hal-hal yang bermakna. Bermakna untuk diri sendiri, bermakna untuk keluarga kita, untuk orang lain, dan teristimewa memuliakan nama Tuhan. Saya yakin kalau kita terus positif dalam hidup ini, terus menggunakan waktu kita dengan baik, bermakna, berarti, maka kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan di dalam masa yang sulit ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, hendaklah kita terus memperbaharui motivasi kita di hadapan Tuhan. Adalah fokus kita untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, pertumbuhan secara pribadi, mengenal Yesus hari lepas hari semakin dalam dan dalam lagi. Itulah kebutuhan kita yang paling utama, paling mendasar dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan hendaklah hidup kita terus bermakna. Pakailah setiap waktu dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, dan teristimewa nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan asa yang kudus. Saya yakin bahwa jemaat semua sudah menyiapkan perjamuannya di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati kita
supaya kita mendapatkan berkat yang maksimal dari perjamuan asa yang kudus ini. Ya Tuhan, kuduskanlah kami, layakkanlah kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan, kita mengambil roti, kita taruh di tangan kanan kita, kita tinggikan roti ini bukan lagi roti biasa, tetapi ini adalah tubuh Kristus. Di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 jelas dikatakan bahwa roti ini bukan lagi lambang, tetapi ini adalah tubuh Kristus yang telah dihancurkan bagi kita dan yang telah dibangkitkan bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kita bersekutu dengan tubuh Kristus, kita makan. Kita pindahkan cawan yang ada di tangan kiri kita ke tangan kanan kita. Kita angkat cawan ini. Ini bukan lagi lambang, tetapi ini adalah darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita untuk keampunan dosa dan untuk mendapatkan janji Allah yang penuh. Kita bersekutu dengan darah Kristus di dalam nama Yesus. Kita minum. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus hari ini. Kami percaya bahwa kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, kami yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, kami yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan oleh